Lalu suatu Jumat di waktu asar saya sempatkan baca Waqiah 14 kali sekali duduk lalu meniatkan agar Allah memberi pertolongan. Tepat 2 minggu sesudah amalan membaca Yasin, Al-Fatihah dan Munjiat itu, semua pelanggan lama kami kembali menghubungi admin satu persatu Mbak Mel. Masya Allah, kalau ingat itu saya merinding. Allah benar-benar nyata menjawab pinta hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli langsung aja ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau bisa klik aja linknya di deskripsi box di bawah ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak T nih teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan segala hajat dan pintanya oleh Allah ya Mbak. Amin. Pertama-tama saya ingin nama saya disamarkan menjadi Mbak T saja ya Mbak Mel. Saya mau memberi testimoni keajaiban salawat yang saya dawamkan beberapa bulan yang lalu. Pertama, bulan Juni sampai Juli saya mendaftar program magister di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Setelah submit semua dokumen yang diperlukan, saya merutinkan sholawat adrikni 1000 per hari, tapi waktunya tidak saya khususkan. Sholawatnya saya baca sambil beraktivitas sehari-hari dengan tasbih digital. Urutan zikir yang saya lakukan setiap hari adalah sebagai berikut. Pagi setelah salat subuh saya baca Waqiah sekali, zikir Nabi Yunus 100 kali, tasbih tahmid takbir 100 kali, lalu membaca salawat adrikni 1000 kali sambil aktivitas. Namun satu hari sebelum tanggal pengumumannya saya memperbanyak bacaan salawat adrikni hingga 5000 per hari. Di hari pengumuman saya deg-degan dan karena nervous saya hanya mampu membaca salawat Jibril sambil ngecek-ngecek website universitas. Alhamdulillah saya dinyatakan lulus dengan 1 kali mendaftar Mbak Mel. Alhamdulillah. Lanjut. Kedua, sebelum berangkat kuliah saya sedang merintis usaha. Dalam menjalankan usaha ini, ada titiknya ya. Sebelum berangkat kuliah saya sedang merintis usaha. Dalam menjalankan usaha ini saya dibantu 4 orang karyawan. Beberapa bulan saya tinggal kuliah, rupanya usaha saya mulai sepi. Saya sedih memikirkan nasib karyawan-karyawan saya, sementara saya sedang di luar kota untuk kuliah dan tidak bisa ikut banyak membantu. Di antara 4 orang karyawan saya itu, saya punya 1 orang kepercayaan kepadanya. Saya minta list nama pelanggan lama kami. Setelah mendapat list nama pelanggan lama kami, saya berniat mendoakan setiap dari mereka untuk tergerak hatinya agar kembali repeat order melalui kami. Suatu asar selepas sholat saya masih duduk di atas sajadah, saya membaca 1 surat Yasin untuk 1 orang pelanggan. Masya Allah, totalnya ada 20 pelanggan tadi ya. Ditambah 10 Al-Fatihah dan 10 sholawat munjiat. Saya niatkan agar Allah mengetuk pintu hati mereka untuk repeat order melalui karyawan-karyawan saya.
Di antara 20 nama pelanggan yang list namanya saya pegang, baru 10 yang sempat saya bacakan doa. Iya banyak banget ya, satu orang satu yasin, Masya Allah, ini 10 aja udah luar biasa banget ya teman-teman ya. Sesudah semua sholawat saya langitkan setiap hari tanpa putus, tanpa batas jumlah sholawat, saya niatkan agar Allah menolong karyawan-karyawan saya yang sedang berjuang. Lalu suatu Jumat di waktu asar saya sempatkan baca Waqiah 14 kali sekali duduk, lalu meniatkan agar Allah memberi pertolongan. Tepat 2 minggu sesudah amalan membaca Yasin, Al-Fatihah dan Munjiat itu, semua pelanggan lama kami kembali menghubungi admin satu persatu Mbak Mel. Masya Allah, kalau ingat itu saya merinding. Allah benar-benar nyata menjawab pinta hambanya. Satu yang saya garis bawahi dari semua ini, jika pintamu besar dan sedikit sulit, duduk dan amalkan yang bagi orang sulit dilakukan. Insya Allah, Allah maha mengabulkan pinta hambanya. Jangan putus asa, langitkan saja semua doa, amalkan semua ibadah sebagai perantara pintamu kepada Allah. Sholat, puasa, baca Quran, zikir, lakukan saja, sebab Allah bisa diakses 24 kali 7 tanpa batas waktu. Tuh Masya Allah. Sekian testimoni dari saya Mbak Mel. Semoga dengan ini kita menjadi istiqomah, bergantung hanya kepada pemilik hidup. Amin. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi Mbak Mel sekeluarga dan untuk kita semua yang sedang belajar istiqomah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak T, Masya Allah dirimu ya, keren banget ya. Nah tuh teman-teman ya, Mbak T ini mau kuliah kan, mau kuliah lagi kan ya. Terus udah alhamdulillah tuh berkas sholawat lulus kan ya. Kemudian harus ninggalin usahanya nih, punya usaha. Kayaknya mungkin kayak usaha-usaha ini kayaknya ya, kalau aku lihat sih mungkin kayak agen-agen gitu gak sih? Atau kayak warung sembako mungkin gak sih Mbak? Soalnya sini gak dikasih tahu ya jelasnya gimana ya. Soalnya kayak mamah aku juga punya nih warung sembako gini gitu, jadi agen gitu kan. Ya namanya persaingan bisnis ya, ada aja pasti persaingan bisnis. Entah orang itu mungkin ke toko lain yang lebih murah, entah mungkin juga, nah ini nih Mbak Mel selalu berhubungan sama mistis karena memang itu nyata adanya. Ya teman-teman jangan gak percaya sama hal begitu. Hal begitu tuh ada ya, hal gaib tuh ada gitu. Jadi kita jangan apa ya, maaf, jangan sok-sokan gak percaya dah gitu loh. Hari gini percaya, justru kita harus percaya hal seperti itu gitu loh. Cuman ya jangan jadinya apa-apa kayak yang takut. Enggak, tenang, ada solusinya, ada obatnya, ada penawarnya, ada Allah tuh, Masya Allah ya. Jadi mbaknya bingung kan, ada 4 karyawan nih yang di tempat usahanya, di warungnya, di tokonya gitu ya. Kalau sampai sepi begini bagaimana membayar mereka? Sementara mereka juga membutuhkan pekerjaan ini kan, berharap juga sama Mbak T. Dan akhirnya Mbak T ngomong sama salah satu karyawannya, misalnya namanya Dewi, Wi, coba kamu list 20 nama pelanggan kita yang biasa belanja, yang sering banget belanja banyak sama kita. Di list ya, Wi, misalnya gitu ya, kamu kasih ke aku nanti semuanya. Udah di list, dikasih ke Mbak T, kemudian sama Mbak T berdoa untuk 20 orang ini. Semoga 20 orang ini kembali repeat order. Karena udah gak order-order nih, biasanya order, kenapa gitu kan ya. Berdoa semoga diberi kemudahan, kelancaran dan tergerak hatinya untuk order ke situ gitu loh. Dibacain satu nama, dibacain satu surat Yasin, dibacain apa tadi ya, sholawat gitu ya. Masya Allah baru 10 katanya yang sempat dibacain karena itu banyak banget. Jadi dalam 2 minggu tuh itu gak satu hari kayaknya ya, dicicil. Misalnya hari ini cuma sanggup baca untuk 1 nama, besok pokoknya doanya 1 supaya mereka semua ini tergerak untuk repeat order lagi, dimudahkan rezeki dan lain-lainnya. Kenapa nggak order lagi, pokoknya dimudahin untuk bisa order lagi. Dan Masya Allah tabarakallah 2 minggu kemudian orang-orang ini pada order lagi sampai merinding tuh Mbak T tuh. Masya Allah ya. Mbak T pesen nih buat kita-kita nih teman-teman, kalau doamu terlalu besar, kalau hajatmu terlalu besar gitu ya, terlalu banyak, terlalu sulit, maka lakukanlah ibadah yang sulit juga. Amalan yang sulit juga dilakukan oleh orang-orang gitu loh. Kan kepengenannya sulit, ya lakukanlah juga yang sulit gitu loh. Paham maksudnya ya? Masya Allah ya teman-teman ya, lakukanlah amalan yang sulit juga gitu loh. Yang sulit apa sih? Ya bangun tahajud tuh sulit tuh.
Ya, bangun tahajud, baca langsung sekali duduk 1000 munjiat. Misalnya nih kalian punya kebutuhan yang mendesak banget. Kepengen banget sembuh, sakit nih aku nih, ya Allah, aku pengen sembuh ya Allah, tapi nggak punya duit buat berobat ya Allah, misalnya ya. Baca munjiat 1000 kali sekali duduk. Nggak cuma sekali, ya sampai kapan? Sampai terkabul, kobul, beneran deh. Palingan 2 mingguan, 3 mingguan paling lama tuh. Kenapa bisa aku ngomong begitu? Karena aku pernah sendiri ngalamin. Waktu aku tiba-tiba sakitnya kumat ya, kalian tahu cerita aku ya. Di sini aku ada benjolan, udah dioperasi juga, tapi tiba-tiba kumat lagi. Kemudian aku baca shalawat munjiat 1000 kali. Satu tujuannya, sembuh hilang. Karena aku takut kalau harus dioperasi lagi atau apa gitu ya. Dan hilang teman-teman. Bener-bener hilang setelah 2 mingguan, aku bener-bener 1000 kali ya. Tapi gak sekali duduk pada saat itu, aku bacanya dicicil. Subuh tapi sambil duduk gitu ya. Subuh misalnya dapat 300, nanti zuhur dapat 200, udah 500. Tapi kadang-kadang sih zuhur 100 doang udah 400. Asar tuh agak banyak tuh, bisa 300 udah 700. Nanti dari maghrib, habis sholat maghrib baca lagi, terus lanjut lagi isya baca lagi, total genap 1000. Dah. Setiap hari begitu 2 mingguan kalau nggak salah, itu tiba-tiba benjolan aku hilang. Sakitnya juga udah nggak berasa lagi. Tuh. Ya, tapi berat itu, beneran berat memang. Kata siapa ringan, berat. Kalau kita nggak mendesak nggak bisa begitu. Makanya teman-teman kalau misalnya kalian punya hajat yang mendesak, lakukanlah amalan-amalan yang memang itu juga berat banget gitu loh. Dan jangan berharap sekali ngelakuin terus sekali ngamalin. Misalnya sehari ini bener-bener semalaman 100.000 munjiat. Terus habis itu besoknya pengen dapat pertolongan. Ya bisa aja sih Allah ngasih. Cuman kan perkaranya kita pantas gak sih? Kita udah pantas belum ngedapetin itu semua? Jangan-jangan dosa kita lebih banyak ya daripada amalan yang kita lakukan. Sehingga ya belum cukup nih amalannya. Makanya lanjutin lagi gitu loh. Ya, dan nanti ketika tiba-tiba sakit, bukan berarti gara-gara selawatan sakit ya wajar aja ya gini loh. Kita baca semalaman nih nggak tidur, ngejar baca munjiat 1000. Besoknya lagi, tambah lagi mikirin utang nih misalnya yang belum lunas-lunas juga. Sakit wajar nggak ya? Wajar sakit, kecapean badannya diforsir kan gitu ya. Makanya kalau misalnya bisa ya cari waktu yang teman-teman bener-bener nggak sampai yang begadang banget ya. Misalnya salat tahajud bangun malam nih. Oke, baca 1000 munjiat, kalau nggak mampu baca semampunya 200-300 munjiat, nanti lanjut lagi di sholat duha, di sholat subuh, di sholat asar, sholat maghrib. Jangan lupa makan yang cukup, istirahat yang cukup. Ya teman-teman, jadi semangat baca sholawat. Emang boleh ya kita kayak tadi yang dilakuin sama Mbak T, emang boleh kayak gitu ya kita bacain orang? Ya boleh, kenapa enggak? Itu kan hal yang baik. Yang nggak boleh itu namanya siapa gitu kan ya, cari fotonya, nah, kemudian dibawa ke orang pintar, misalnya ke dukun, nauzubillah, nih bikin dia bangkrut, bikin dia sakit, bikin dia meninggoy misalnya. Nah itu yang salah lah, ini kan didoain supaya dia order lagi di tempat kita. Toh kita menjualnya juga barang-barang yang benar, barang-barang yang halal gitu kan ya. Kita bukan yang aneh-aneh jualannya. Kemudian kan dengan kita mendoakan dia order lagi kan sekaligus kita mendoakan dia supaya dia rezekinya lancar. Bisa jadi dia nggak order-order karena dia memang uangnya lagi nggak lancar misalkan gitu. Tuh teman-teman. Ya jadi boleh gitu loh. Kalau misalnya sholawatin orang yang kita suka boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Boleh, kamu suka sama si A. Kamu doa, ya Allah hamba suka banget sama si A. Hamba naksir banget sama si A. Ya Allah tolong ya Allah jadikanlah dia pasangan hamba. Jadikanlah dia jodoh hamba. Boleh. Cuman balik lagi, Allah tahu yang terbaik buat kita. Kalau memang dia yang terbaik buat kita, pasti akan dipersatukan. Tapi kalau memang bukan, mau gimana pun caranya, ya nggak bakalan bisa bersatu. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Ya teman-teman pasti paham deh, yang baik menurut kita kan belum tentu baik menurut Allah, ya nggak? Jadi teman-teman kita terus aja berusaha, kita berikhtiar. Tapi nanti kalau misalnya ada kalian yang suka sama si A nih, baca sholawat biar si A suka sama kamu misalnya. Ternyata dia gak suka sama kamu, tetap dia gak jadi jodoh kamu. Kamu akan dituntun kok sama Allah, dibimbing hatinya untuk ya ikhlas. Oh iya berarti dia bukan jodohku.
Allah datangkan yang lebih dari dia, yang memang pantas buat kita, cocok buat kita begitu. Pokoknya kalau kita sholawatan, otomatis dah kita nih yang tadinya sholawatan kayaknya pengen banget dapat duit, pengen banget utang lunas, pengen banget ketemu jodoh, pengen banget punya anak dan lain-lain. Tiba-tiba kita kayak dituntun, dibimbing sama Allah, jadi nggak maksa lagi. Sholawat, oh dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak apa-apa tuh. BTW teman-teman, aku ini agak kejauhan gak sih menurut kalian? Kayaknya menurut aku kejauhan, soalnya aku tuh nggak kelihatan loh. Aku tuh apalagi nggak pakai kacamata ya, burem doang tuh, nggak ada apa-apa. Coba kalian, aku ngeliat siapa? Burem doang. Pakai kacamata baru jelas kelihatan, tapi ya mukanya nggak kelihatan juga, kejauhan. Ya, jadi aku mau nyoba agak jauh begini, kira-kira gimana gitu loh, bagus atau enggak gitu. Nggak penting banget sih curhat mulu ya. Ya udah deh kalau gitu teman-teman, makasih semuanya udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak siapa ya? Jadi lupa. Mbak Teh lancar terus rezekinya, makin laris usahanya, barokah amin. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.